학자금 대출을 갚기 위해서. 물건이 좀 있어서 말입니다. 마약 공장에서. Drama Korea yang berjudul My Beautiful Bride. Drama ini menceritakan seorang pria bernama Do Hyung yang akan menikahi pacarnya yang bernama Ju Young, tapi tiba-tiba menghilang. Nah, bagaimana kisahnya? 3 tahun lalu, polisi di bawah pimpinan inspektur cantik yang bernama Cha Hyun Mi menangkap gembong narkoba yang bernama Hakso, berdasarkan petunjuk dari informannya. Dan drama My Beautiful Bride pun dimulai. Di awal cerita, pria yang bernama Do Hyung seorang manajer bank sukses yang kesehariannya selalu menggoyah sepeda sebagai alat transportasinya. Pada hari itu, ia mampir ke toko perhiasan guna membeli cincin untuk tunangannya. Guna memenuhi permintaan orang tua, Do Hyung menemui wanita kencan butanya. Tak mau bertele-tele, ia menyampaikan jika Do Hyung akan segera bertunangan dengan pacarnya. Pesan ini pun disampaikan agar orang tua wanita tersebut tidak mengejarnya lagi. Duh, sakit hati dan malu deh. Di tempat lain, Ju Young sedang menunggu kedatangan pacarnya. Seorang pria kaya dengan mobil mewah mendekati dan mengajaknya pergi. Jo Young yang tidak mata duitan tidak tertarik dengan pria itu. Menurutnya, dengan usia masih muda tidak mungkin ia dapat membeli mobil mewah. Paling-paling juga mobilnya dapat nipu atau minjam. Malu dengan tolakannya, pria itu pun minggat. Mimpi apa lo, Bray? Ditolak seperti itu. Setelah Do Hyung tiba, Ju Young mengajaknya makan siang. Tapi pacarnya malah mengajak ke rumah Ju Young untuk menemui kakaknya. Karena ia berniat untuk melamarnya. Bukannya disambut dengan senang, si Ju Young malah belum siap dengan rencana dadakan pacarnya. Dengan ngibul, ia mengatakan bahwa kakak dan istrinya baru saja berantem semalam. Jadi momennya tidak tepat. Namun Do Hyung sudah terlanjur memesan kue dan sudah kebelet tidak mau mendengar apapun alasannya. Singkat cerita, mereka bertemu. Dan Do Hyung menyampaikan niatnya untuk membahagiakan Ju Young disambut baik keluarga. Setelah keluar dari rumah, Ju Young menyampaikan alasannya, bahwa ibu Do Hyung masih belum menyetujui hubungan mereka. Bagi Do Hyung, selama Ju Young bersedia menikah dengannya, urusan orang tuanya bukan lagi penghalang. Sambil memberikan cincin tunangan yang baru dibeli. Ibu Ju Young jadi kesal karena niat baik Do Hyung untuk menikahi anaknya malah ditolak. Seharusnya Ju Young bisa memikirkan kondisi ibu dan kakaknya yang memang dari keluarga miskin. Sudah bagus ada yang mau meminang dari keluarga yang kaya. Seperti ada masalah, Ju Young ingin memberitahukan sesuatu saat mereka kembali bertemu. Di sebuah lapas, seorang narapidana bernama Hakso sedang mandi dan memiliki tato berwajah Ju Young di lengannya. Anak buahnya menemuinya di lapas guna memberitahukan jika kakak Ju Young adalah klien mereka yang memiliki hutang sebesar 30 juta. Sebagai kepala preman, Hakso menyuruh bawahannya untuk melunasi hutangnya. Hakso senang karena anak buahnya membawakan beberapa foto terbaru Ju Young. Di sel, Hakso memandangi foto-foto Ju Young. Ia merobek fotonya melihat Ju Young sedang bersama Do Hyung. Esok hari, dengan semangat 45, Do Hyung tiba di kantor dan dia begitu senang mencium bau uang saat berada di depan teller. Tentu tidak luput dari ocehan bawahannya. Ju Young diminta untuk menemui pimpinan grup Dongmi yang bernama Pak Jo yang akan melakukan restrukturisasi perusahaan karena diambang kebangkrutan. Atasan memastikan agar perusahaan itu tidak menunggak hutangnya. Selain itu, ia harus menyelidiki rekening pribadi Pak Jo. Singkat cerita, Do Hyung menemui Pak Jo, yang sudah 2 bulan tidak membayar angsuran bank. Setelah mencoret-coret pemeriksaannya, lalu ia memberikan laporannya pada Pak Jo.
yang mengharuskan ia memecat beberapa orang bawahannya yang gajinya kebesaran. Selain itu, Pak Jo juga harus menjual separuh pabriknya dan apartemen yang ditinggali keluarganya karena akan dimasukkan ke dalam lelang. 조 사장님과 이 공장을 살리기 위해서 Di bagian lain, Ju-yong bekerja sebagai marketing. Ia melihat hasil foto USG yang tersimpan di dompetnya. Saat makan siang, ia memberitahukan temannya jika ia akan segera menikah. Kembali ke Do-hyung. Setelah ia tiba di kantor, Do-hyung pun memberitahukan atasannya bahwa ia akan memeriksa grup Serio karena ada kejanggalan dalam laporan pajak. Alih-alih menyetujui rencananya, ia malah disuruh menemui CEO Park dari grup Serio guna memberikan pendekatan dengannya karena grup Serio dianggap sebagai klien besar mereka. Atasan ingin memastikan jika CEO Park tidak akan berpindah ke lain hati. Sebagai si manajer, si Do-hyung ini orangnya kaku dan susah untuk tersenyum. Ia bahkan tidak pernah mengentertain kliennya karena ia juga tidak suka minum alkohol. Karena sungkan, ia berusaha mengajak temannya, tapi hari itu temannya ada acara lain bersama istrinya. Jadi terpaksa deh si Do-hyung menemui si Pak Park sendirian. Di tempat yang berbeda, Pak Park sedang marah-marah pada pimpinan Jo karena tidak bisa membayar hutangnya. Ia memberikan waktu 2 minggu untuk membayar, jika tidak anak semata wayangnya akan terancam. 이해되시죠? 세력 원소의 박준범입니다. Do-hyung menemui Pak Park dan langsung memberikan kue yang dibelinya. Ia yang tergolong manusia katro jadi tidak ada basa-basi sama sekali, apalagi untuk mengajaknya nongkrong di bar dengan ditemani wanita-wanita cantik. 계속 거래를 예. 아니, 끝난 겁니까? Do-hyung malah bergegas pamit pulang. Tentu ulahnya membuat Pak Park terheran, karena baru kali ini ada klien yang mengentertain dirinya seperti itu. Ia bahkan berpikir jika dalam dus itu tidak hanya ada kue, tapi juga ada tumpukan uang dolar. Nah, setelah membukanya, isinya benar-benar hanya kue. Tak ada apapun di dalamnya. Hingga Pak Park mengubek-ubek kue itu sampai hancur, bahkan tidak ada permata sekalipun. K이다. 저걸 주의할 수가 없는 인간이야, 저거. Di tempat lain, Jo-yong tiba di rumah dan memberitahukan pacarnya akan memasak. Sambil berpesan jika Do-hyung pulang kerja nanti, ia minta dibelikan ayam goreng di restoran yang baru saja dibuka. 네 맞습니다. 누구시죠? Dalam perjalanan pulang, seseorang menelpon Do-hyung dengan nomor tidak dikenal, tapi si penelpon tidak berbicara apapun. Sementara Jo-hyung yang sedang memasak, tiba-tiba ponselnya berdering dari nomor tak dikenal dan ia langsung menutupnya. Namun beberapa saat kemudian pesan masuk ke ponselnya. Sepulang dari kerja, Do-hyung mampir ke restoran ayam goreng milik Bimina. Tiba di rumah, si Do-hyung tidak menemukan ayangnya. Wah, jangan-jangan main petak umpet nih. 조영씨 나왔어요. Hanya cincin tunangannya yang tergeletak. Semua ruangan sudah diperiksa dan ponselnya juga tidak aktif. Esok harinya, Do-hyung mendatangi kantor pacarnya dan mendapatkan kabar jika Ju-yong tidak masuk kerja. Lalu ia melanjutkan ke rumah orang tuanya juga tidak menemukannya. Bahkan mereka juga tidak tahu siapa teman-temannya. 진짜 엄마가 뭐가 미안해? Karena Ju-yong orangnya yang tertutup. Kondisi dapur di rumah Do-hyung masih dibiarkan berantakan. Setelah hari keempat, barulah Do-hyung melaporkan hilang pacarnya ke kantor polisi. Pelayanannya tidak disambut dengan baik. 가출자로 분류를 합니다. 오호, 관계가 가족분 있죠? 주영 씨가 실종됐단 말입니다. Karena statusnya masih teman kumpul kebo, jadi yang harus melapor itu adalah walinya. Kesal dengan pelayanan polisi yang ngeyel, Do-hyung jadi terpancing emosi. Lalu ia menghubungi kakak Ju-yong agar datang ke kantor polisi. Selesai membuat laporan, adik ipar memberitahukan jika tes kehamilan Ju-yong positif. Berarti adiknya diam-diam sedang hamil. Kabar ini diberitahukan pada Do-hyung yang memang belum mengetahuinya. 있었지 매젠? Teringat dengan ocehan Ju-yong di telepon, jika ia akan memberitahukan sesuatu setelah mereka bertemu. Anehnya setelah pacarnya menghilang, si Do-hyung malah membeli tempat tidur bayi. Detektif Cha Hyun-mi, kita panggil saja Cha. Setelah memeriksa laporan hilangnya Ju-yong, ia seperti mengenal wanita tersebut. Lalu ia bersama timnya mendatangi rumah Do-hyung. 방금 그거 보셨잖아요.
동gon이 없어졌다고 난동부리. Kembali ke awal pertemuan mereka 3 tahun yang lalu, di mana Juyong dan Dohyong sama-sama sedang menunggu hujan reda, dan saat itulah Dohyong terpana melihat kecantikannya. Lalu Dohyong memberikan payung yang dipegangnya, sementara ia sendiri malah hujan-hujanan. Tingkahnya membuat Juyong heran hingga ia menghampirinya, apalagi mereka juga belum saling mengenal. Singkat cerita, Dohyong menerima ajakan Juyong untuk mampir ke kafe. Itulah kenangan indah saat-saat mereka berkenalan. 아니, Kembali ke Cha, Dohyong menceritakan setelah pertemuan itu mereka tidak pernah bertemu. Hingga 1 tahun kemudian, Juyong tiba-tiba muncul lagi dengan membawa payung. Sejak pertemuan kedua itulah mereka mulai berkencan. Cha meminta bawahan untuk mengambil rekaman CCTV di lift. Mereka tidak menunjukkan apapun termasuk pesan ponsel dan email miliknya. Mereka sudah kumpul kebo selama 2 tahun. 그래서요? 진짜 좋다. Berawal mengajak Juyong ke apartemennya yang lokasinya tidak jauh dari kantor Juyong, karena Dohyong juga tinggal sendirian, jadi Juyong mau diajak tinggal bersama. Dohyong berencana menikahinya bukan dikarenakan pacarnya hamil. Hingga tepat di hari menghilangnya, Dohyong baru mengetahui hal tersebut. Hari itu Juyong memang ingin memberitahukan sesuatu, dan ia yakin jika Juyong akan memberitahukan kehamilannya. Alasan Dohyong baru melaporkan hilangnya pada polisi setelah 3 hari karena masih berharap ayangnya akan kembali. Masalahnya ia juga tidak tahu satupun nomor ponsel temannya, bahkan dengan siapa ia berteman. Kok bisa, Cok? 윤지영 씨 친구분들은요? 응? 돈 있어. 다시 전화할게 끊어. Dalam penyelidikan di apartemen, mereka tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Tak ada pembobolan pintu masuk. Entah apa alasannya, Dohyong mencurigai Pak Park. Ia menelpon tapi tidak berkata apa-apa, hingga si Pak Park jadi kesal. Dari penyelidikan rekaman CCTV di lift, Detektif Yunjo heran jika Dohyong membeli tempat tidur bayi setelah melaporkan hilang pacarnya. 다른 남자애 아니었을까요? 그런 여자 아니야. 김다영 씨. Dohyong kembali ke kantor polisi. Lagi-lagi ia tidak tahu apa pekerjaan Juyong sebelumnya. Scene beralih ke Cha yang sedang bertemu dengan Hyung-sik. Ia menceritakan setelah penangkapan Hakso 3 tahun yang lalu. Sumber informannya saat itu ternyata adalah Juyong. Ia berubah pikiran setelah bertemu dengan Hakso dan berhasil mengambil barang bukti. Kini Juyong dilaporkan menghilang. Hyung-sik ragu jika Hakso pelakunya karena ia masih mendekam di penjara. Hyung-sik menceritakan pada Cha 3 tahun yang lalu saat Juyong berada di bank. Ia terkejut untuk pertama kalinya melihat Dohyong akan pergi makan siang. Dohyong dianggap sebagai cinta pertamanya. Ia rela membuang payungnya demi untuk berkenalan dengannya. Masalahnya, Juyong saat itu dekat dengan Hakso. Ia berani mengkhianatinya hingga bersedia menjadi informan mereka dan berakhir dengan Hakso yang ditangkap. Ia juga butuh waktu 1 tahun menghilang dari Dohyong setelah perkenalan mereka, karena sengaja mengulur waktu hingga persidangan selesai. Setelah Hakso dijatuhi hukuman 10 tahun penjara, barulah Juyong kembali menemui Dohyong. Sejak Juyong menghilang, kini Dohyong mulai mabuk-mabukan. Ia meminta tolong Sim untuk melacak nomor telepon yang diberikannya. Tiba-tiba, mereka mendapatkan kabar buruk jika Hakso telah dibebaskan bersyarat sejak minggu lalu. 수 나왔답니다. 일주일쯤 됐답니다. Setelah kembali dari makan siang, Dohyong dikejutkan dengan ulah Pak Jo karena sarannya tempo hari. Kini anaknya menghilang karena ancaman Pak Park sebelumnya. Sim memberitahukan identitas pemilik nomor telepon yang pernah diberikannya. Ia bernama Dukgo. Tak buang waktu, Dohyong pun segera menemuinya di sebuah apartemen kumuh. Karena ragu setelah melihat wajahnya yang tidak ramah, ia pun hanya menguntitnya hingga memasuki sebuah mall yang sepi pengunjung. Ia berusaha mencari tahu kantor apa yang baru saja dimasukinya. Di dalam kantornya ternyata itu tempat CEO Park yang sedang memberitahukan Pak Jo jika ia tidak menculik anaknya. 내가 지금 봐봐 여기 아저씨들 보이시죠? 얼추 막 확. Tentu Pak Jo tidak percaya begitu saja dengan ocehannya.
Kini Do-hyung melihat keberadaan Park dan Pak Jo. Kali ini, Pak Park meminta anak buahnya untuk mencari tahu siapa orang yang telah menghubunginya. Karena tahu akan bertemu dengan wanita-wanita penghibur, Pak Park pun mengantongi cincin kawinnya. Duh, dasar kucing dapur. Melalui tangga darurat, ia berusaha menguntit Pak Park. Dalam perjalanan, si menghubungi dan memberitahukan jika malam ini mereka ada janji untuk minum-minum dengan atasannya. 미안한데 나 오늘 못 간다. Tapi Do-hyung menolak datang karena sedang ada urusan penting. Tiba di parkiran, lalu Do-hyung terus menguntit Pak Park masuk ke sebuah hotel. Dengan diantar oleh pegawai hotel, Do-hyung pun mengikutinya. Setelah masuk ke ruangan VIP, betapa terkejutnya jika tempat itu adalah tempat yang sudah dipesan oleh atasannya sendiri dan Pak Park sebagai klien mereka. Selesai acara, mereka melanjutkan dengan mengajak wanita pilihannya. Pak Park menolak saat Do-hyung mengajaknya minum lagi. Ia berjanji akan menghubunginya. Saat memeriksa nomor ponselnya, ternyata nomor ponsel Do-hyung telah terdaftar sebagai telepon tidak dikenal yang memang sedang ia cari. 어제 왜 전화하셨어요? 잘 되셨나? Pak Park menanyakan mengapa ia kemarin menghubunginya. Do-hyung hanya ingin tahu mengapa Ju-young menyimpan nomor ponselnya. Lagi-lagi Pak Park memberitahukan jika ia tidak mengenalnya. Di tempat lain, Cha tidak dapat berbicara dengan Do-hyung karena ponselnya tidak aktif. Ia khawatir jika Do-hyung orang yang ditarget oleh Hakso. Kim memberitahukan identitas Do-hyung jika ia memiliki pengalaman militer di Angkatan Laut yang dapat menghadapi 17 orang sekaligus. Dan sering ditugaskan menyelinap ke Korea Utara. Karena kedua anak buahnya juga datang menemuinya, akhirnya Pak Park menyuruh anak buahnya untuk menangkap Do-hyung. Kaburnya Pak Park segera disusul olehnya. Dalam kejar-kejaran mereka terjebak ada razia polisi. Pak Park segera memanfaatkan dan melaporkan pada polisi jika ia dikejar pria tersebut. Apesnya kini malah Do-hyung yang dikejar polisi. Karena terpojok lalu Do-hyung menghubungi Cha untuk membantunya. Do-hyung menghentikan mobilnya dan polisi segera memeriksanya. Kedatangan Cha dapat menolong sesaat karena pria ini akan bekerja sama dengannya. 문 좀 열어보시라고요. 아저씨, 내리시라고요. 수고하셨습니다. 많이 드셨던데 서로 갔겠죠? Peristiwa tak terduga terjadi di mana saat Do-hyung membuka bagasi mobilnya. Polisi menemukan mayat Hakso yang tentu mengejutkan semua. 박준범이란 자 만나러 뭐야? 야야야, 너 뭐하는 새끼야? 그림자 놈들의 진정한 모습. Peristiwa ini tentu membuat heboh semua. Selain Hakso penjahat kelas kakap, kok bisa-bisanya mayatnya ada di dalam bagasi mobil? Di kantor polisi, Pak Park sudah senang ia akan dibebaskan. Karena peristiwa ini, ia jadi ditahan dengan alasan mabuknya masih bereaksi. Detektif Oh memberitahukan Kim kalau Ju-young dulunya adalah pacar Hakso. 그 무슨 소리야? 얘기하는 거 다 들었거든요. 형님이 송학수가 나온 걸 알고 Do-hyung mulai diinterogasi Cha, ia mengaku tidak pernah bertemu dengan Hakso. Kini Do-hyung paham mengapa ia dijadikan tersangka karena mereka menuduhnya orang yang telah membunuh pria itu. Do-hyung menegaskan bahwa ia bukanlah pembunuhnya. Satu-satunya jalan bagi polisi adalah mencari bukti kuat jika Do-hyung memang pembunuhnya. Pak Park terkejut melihat Do-hyung dimasukkan ke sel. 드러난 객관적인 증거만 보자. Polisi menyelidiki lingkungan apartemen di mana Do-hyung tinggal. Semua orang-orang yang tinggal di sekitar apartemen keterangannya memberatkan dirinya. Heran mendengar Do-hyung orang yang dianggapnya kaku dan culun ternyata kumpul kebo dengan seorang wanita. 여자랑 동거를 하다니. Cha kembali menginterogasi Do-hyung. Ia menjelaskan jika Hakso orang yang dapat memecahkan masalah hutang di antara rentenir yang macet, alias debt collector kelas dewa. 3 tahun yang lalu mereka menangkapnya. Setelah dihukum selama 3 tahun, minggu lalu ia dibebaskan dan saat itu orang yang menjadi informannya adalah Ju-young. 윤지영 씨가 있었어요. 그 관계라는 게 Cha memberitahukan jika Ju-young tidak pernah tinggal di luar negeri seperti katanya. Do-hyung mengarahkan polisi untuk menuduh Pak Park orang yang telah membunuh Hakso. Tapi Cha tidak terpancing dengan ocehannya. Lalu Cha menemui teman dekat Ju-young saat bekerja di bar. 동거 중이었고 임신까지 했어. 왜 몰랐어? 어머 정말?
왜 나한테 와서 찾아요? Temannya memberitahukan jika Juyong memiliki nama asli Johi. Ia tidak pernah berhubungan dengannya lagi sejak Johi berhenti dari pekerjaannya. Do-hyung mengikuti wajib militer di Angkatan Laut. Polisi menemukan Hakso yang tertangkap kamera saat keluar dari mobilnya di parkiran kantor Do-hyung lalu masuk ke bank dan menghubungi seseorang. Setelah itu, Hyung-sik kehilangan jejaknya di mana lokasi itu tidak terdapat kamera CCTV. 놓쳤어. 간거리까지는 CCTV가 없어. Kedatangan Cha dapat melanjutkan dugaannya jika mereka memang bertemu di satu kafe. Setelah yakin dengan temuannya, Cha kembali menemui Do-hyung. Ia ingin mengetahui apa yang mereka bicarakan. Ia juga memastikan panggilan telepon yang Ju-young dan Do-hyung terima dari nomor yang sama sebelum ia menghilang. Do-hyung menemui Hakso jam 6.30 sore. 30 menit kemudian, Hakso menghubungi Ju-young dari ponsel ilegal. Lalu jam 7.30, Ju-young meninggalkan apartemennya setelah mendapatkan pesan dari Hakso. Lalu Do-hyung menguntit pertemuan mereka. Tapi analisa Cha terus dibantah oleh Do-hyung. 왜 죽였어? 왜? 주영이 지금 어딨어? 주영 씨, 여자지 않습니다. Hingga membuat Cha emosi dan menuduh Do-hyung jugalah orang yang telah menyekap pacarnya sendiri karena merasa dihianati. Karena batas waktu penahanan sudah habis, Pak Park pun dibebaskan. Dia mendapatkan pertanyaan dari Cha, apakah dia mengenal Ju-young? Pertanyaan yang sama yang selalu diajukan oleh Do-hyung. Seseorang bernama Sojin menghubunginya setelah menampoli Dugo. Ia mengingatkan seharusnya Pak Park tidak meninggalkan kantor. Hyung-sik menunjukkan rekaman CCTV di lift. Di hari menghilangnya Ju-young, 20 menit sebelum Do-hyung tiba di apartemen. Dan 20 menit kemudian, Do-hyung pergi lagi untuk mengejar Ju-young. Selama 3 hari setelah menghilangnya Ju-young, Do-hyung baru melaporkan ke kantor polisi dan kembali ke apartemen dengan membeli perlengkapan bayi. Hyung-sik memintanya agar berkata jujur guna menghentikan semuanya. Dalam analisanya, di hari menghilangnya Ju-young, Do-hyung telah menelpon Hakso sebanyak 10 kali hingga mereka akhirnya bertemu, dan langsung membunuhnya. Jadi mayat Hakso memang telah diamankan selama 3 hari. Sebelum terlambat di hari keempat barulah ia melaporkan hilangnya Ju-young. Apapun analisanya, Do-hyung bersikeras bahwa ia tidak membunuh Hakso. 윤주영 지금 어딨어? 찾을 겁니다. Lalu diam-diam Hyung-sik mengajak timnya untuk memaksa masuk apartemen Do-hyung guna mencari bukti yang terlewatkan. Sementara Do-hyung kembali ke sel, ia baru teringat kejadian sebelumnya saat dalam perjalanan pulang ke rumah. 예? 뭐 하신다고 하셔서 왔는데 안 보이시네. 윤주영의 오빠. Do-hyung menerima telepon dari seseorang yang mengatakan jika pria itu telah datang ke bank tapi tidak menemukannya. Si penelpon hanya mengaku sebagai teman Ju-young tanpa menyebutkan namanya. Setelah mendesaknya, Hakso mengaku sebagai suaminya, lalu mereka pun bertemu. Hakso berpesan pada Do-hyung untuk diberitahukan pada Ju-young bahwa ia telah mengetahui semuanya selama ia dibui. Do-hyung yang tidak tahu dan memang tidak mau tahu dengan Hakso, ia mengeluarkan amplop uang sebagai kompensasi. Agar pertemuan mereka dirahasiakan, jelas Hakso sebagai kepala preman gengsi untuk menerima uangnya. 내가 뭐로 보이시는가? 기업금융부 과장이시라고 좀 얘기하기로 하고 할 일이 좀 있어 앞으로. Ia sengaja menemui Do-hyung yang seorang manajer bank ingin bekerja sama berbisnis dengannya. Setelah pertemuan itu barulah Do-hyung mampir ke restoran ayam goreng karena pesanan Ju-young. Setelah memeriksa ruangan apartemen, Hyung-sik menemukan sesuatu yang mencurigakan dan menduga jika Do-hyung telah membunuh Ju-young di apartemennya. 어떻게 됐어? 집에서 윤주영 죽인 것 같다. Shin menemui dan menekan polisi bahwa mereka menahan Do-hyung hanya karena bukti tidak langsung, dan itu melanggar hukum. Singkat cerita, Do-hyung dibebaskan dan dijemput ibunya. Selama perjalanan, sang ibu memberikan dokumen latar belakang Ju-young. Ia telah mengetahui semuanya. 그 아이 디스도 모자라 깡패 애인까지 더구나. 자, 세워주세요. Gerah dengan ocehan ibunya, Do-hyung pun turun dari mobilnya.
Detektif Oh menemukan klinik yang didatangi Juyong. Di hari yang naas, Juyong pergi ke klinik setelah mendapatkan pesan ancaman dari Hakso agar ia menerima panggilan teleponnya. Klinik itu dekat dengan rumahnya. Ia tampak syok karena tidak menyangka jika Hakso akan lebih cepat dibebaskan dari penjara. 오랜만이야. 내가 지금 가석방 중이라 조심해. Karena takut dan stres hingga Juyong keguguran. Itu sebabnya mengapa polisi dapat menemukan bekas darahnya. Dohyong datang setelah Juyong pergi dengan meninggalkan cincinnya. Dengan temuan ini, haruskah mereka memberitahukan Dohyong dengan apa yang telah terjadi pada Juyong? Itu berarti memang bukan Dohyonglah pelakunya, dan ada seseorang yang menjebaknya. 술을 만나러 간 게 아니고 여기로 왔다는 건 그럼 범인이 아니라는 거네요? Setelah ditahan dan dituduh polisi, Juyong tidak mau menemui mereka lagi. Teringat dengan Pak Park, Dohyong mendatanginya kembali. Tiba di lokasi, ia melihat Pak Park baru selesai dianiaya oleh Sojin. Lalu Dohyong merebut Pak Park dari cengkramannya dengan cara merusak mobil saat Pak Park melintas. Dan sengaja menjauhkan pengawalnya hingga ia kembali dengan sepedanya dan menculik Pak Park. Dohyong mengatakan jika nama aslinya Pak Park Tae-gu dari grup Daesung. Ia bekerja di Serio hanya sebagai sampingan, dan pekerjaan utamanya adalah rentenir. Setelah didesak Dohyong, akhirnya Pak Park menduga jika orang yang selalu ditanyakannya mungkin bernama Johi. Tapi mana mungkin Johi mengenal Dohyong? Sementara dengan Johi, ia mengenalnya lewat temannya yang bernama Minso yang juga kakak Johi. Minso juga pernah cerita jika adiknya mengenal pria baik yang bekerja di bank. Jangan-jangan yang dimaksud adalah Dohyong. 민수 놈이 동이를 엄마야. 윤주희가 윤주형. 그래서 막 큰 소리를 빵빵 쳐가지고. Pak Park mengingatkan dengan kelompok Sojin yang menampoli dirinya. Mereka adalah tim bayangan yang bekerja di belakang rentenir. Ia panjang umur rupanya. Saat mereka membicarakannya, tiba-tiba Sojin menelpon Pak Park yang langsung diambil alih oleh Dohyong. 누구십니까? 애들 차 가져간 분이신가? 입이 많이 삐뚤어지긴 했죠. 모시러 가죠. Sojin tahu jika Dohyong orang yang merampas mobil bawahannya. Emang dasar tipe manusia pecundang, begitu ada kesempatan, Pak Park langsung menggunakan senjata untuk melumpuhkan Dohyong. Maka Dohyong dijemput kaki tangannya Sojin dalam kondisi yang pingsan. Dalam perjalanan entah disengaja atau tidak, Dohyong BAB di celana hingga mereka terpaksa harus mampir ke toilet umum. Kebayangkan baunya jengkol, pete yang dimakan si Dohyong. Mereka juga terpaksa harus melepaskan ikatan tangan, karena tidak mau nyebokin si Dohyong. Lah iya, emang lo bayi apa? 내가 이 아저씨 궁뎅이까지 닦아줘야 돼? 아니 진짜 애기도 아니고 칼 닦아라 이거 직접 닦아라 그래. Tak pakai lama, Dohyong dapat membuat mereka tidak berkutik. Orang-orang ketua Kang diminta mundur secara tiba-tiba. Kang memanggil Sojin guna memastikan apakah ia orang yang telah membunuh Hakso. Tentulah Sojin membantah. Kang sudah menyelidiki Dohyong yang diduga telah membunuh Hakso. 그랬어? 아닙니다. Tapi dalam penyelidikannya ia bahkan tidak mendekatinya sama sekali. Walau tidak mengaku, ketua Kang mencurigai Sojin sebagai pelaku. Keluar dari tempat itu, Sojin kesal karena dituduh ketua. Menurut ketua, jika Hakso tewas tentu orang yang diuntungkan adalah Sojin. Ia menyuruh kaki tangannya untuk menangkap Juyong. 도망 잊지 못하고 찾았다는 그 아이. 찾아볼까요? 보겠습니다. Di bagian lain, Sojin emosi mendengar Dohyong kabur. Ia menampoli anak buahnya. Sojin menyuruh untuk melupakan Dohyong dan fokus menangkap Juyong. Karena ada pengkhianat lain yang memberitahukan Sojin jika ketua menyuruh menangkap Juyong alias Johi. Sojin mulai kesal setelah mengabdi pada ketua Kang selama 3 tahun, namun yang dipikirkannya hanyalah Hakso. Tiba di rumah Dohyong, melihat kakak dan istri Juyong berada di dalam apartemennya. Dengan berpura-pura akan memperbanyak pamflet adiknya yang menghilang, ia meminta dana pada Dohyong.
Emosi Do-hyung tidak terbendung setelah mengetahui Min So-lah orang yang telah menjerumuskan Ju-yong kepada Pak Park karena menyuruh adiknya untuk membayarkan hutang pinjaman kakaknya. Dari keterangan Pak Park, Min So tidak perlu lagi membayar hutangnya karena telah dilunasi adiknya. Mungkin adiknya meminjam uang dari Jung-hwa. Mendengar nama itu, lagi-lagi Do-hyung ingin menemuinya. Tiba di tempat kerja Jung-hwa, Do-hyung malah bertemu Cha yang memang sedang menginterogasinya. Do-hyung yang sudah kecewa pada polisi tidak meminta lagi bantuannya, karena ia juga sudah tahu masa lalu Ju-yong. Penasaran bagaimana Jung-hwa bisa mengenal Do-hyung, Cha memaksanya untuk bercerita. Saat itu ia menelpon Ju-yong untuk meminjam uangnya selama 1 bulan karena tekanan Pak Park. Ocehan itu tak sengaja didengar oleh Do-hyung. Hingga Do-hyung menemui dan meminjamkan uangnya dengan syarat Jung-hwa tidak boleh memberitahukan Ju-yong bahwa ia telah meminjamkan uangnya. 부탁하신 돈입니다. 이 사실을 몰라야 됩니다. Dengan ketakutan, Pak Park berencana kabur ke suatu tempat. Untuk mendapatkan Ju-yong, So-jin menemui Jung-hwa dan memeriksa ponselnya. Ia menemukan panggilan Ju-yong yang kini berada di Incheon. 03. 인천입니다. Jung-hwa memberitahukan So-jin alasan Ju-yong tinggal di sana untuk membantu Ji-sok yang kini membuka restoran sushi. Tak buang waktu, mereka bergegas ke Incheon. Jung-hwa segera menelpon Do-hyung dan memberitahukan jika Ju-yong berada di Incheon. Tiba di restoran, kaki tangan So-jin langsung berbuat kasar pada Jin-sok. 소윤지, 눈깔에 힘 빼고. Padahal hanya untuk menanyakan siapa mereka. Apalagi mendengar Ju-yong pergi ke Paris untuk melihat menara Eiffel, tentu membuat mereka jadi marah karena merasa dipermainkan. 아마 거기 갔을 거예요. 그러니까 그놈들이란 게. Tak tega melihat bosnya disiksa, seorang pegawai memberitahukan jika Ju-yong ada di dermaga. Tiba di depan restoran, Do-hyung tidak diperbolehkan masuk. Ya tentulah ditampol, kehet maneh geus jauh-jauh datang ka dieu. Mengetahui dari panggilannya menyebutkan Ju-yong bukan Jo-hee, Jin-suk tahu jika pria ini adalah pacarnya. Tiba di dermaga, mereka tidak melihat Ju-yong. Ju-yong terlihat di dekat telepon umum. Sementara Do-hyung bergegas menuju dermaga, namun ia tidak menemui siapapun. Mereka berhasil menangkap Ju-yong yang baru saja menelpon Jung-hwa. Karena ocehannya tidak tuntas, maka Jung-hwa menghubungi Cha jika mereka akan menangkap Ju-yong di Incheon. Kembali ke Ju-yong, saat ia akan dibawa ke mobil, di waktu yang pas Do-hyung pun datang dan berhasil menghalau mereka. Sayangnya gagal. 왜 사람을 귀찮게 합니까? So-jin memberitahukan Do-hyung jika ia keras kepala. Buat apa bela-belain wanita murahan? Sebaiknya, ia lupakan wanita tersebut dan kembali ke kehidupan awal yang bahagia. 3 tahun yang lalu, Ju-yong membawa alat rekam untuk menjebak Hak-so. Setelah mereka pergi, ternyata alat rekamnya menghilang. 우리 얘기 잠시 나가도 식수 똑바로 안 차려 시키야. So-jin orang yang telah mengambilnya. Ia juga tahu jika Ju-yong berhubungan detektif Cha dan rekaman ini tidak akan berhasil. Nanti So-jin yang akan menjebaknya dan memberikan rekaman itu pada detektif Cha, yang ternyata rencananya berhasil. Setelah siuman, Do-hyung menghubungi Cha guna melacak keberadaan ponselnya yang dengan sengaja menaruh pada kantong pria penjahat. 주영, 김도영 씨가 어떻게 거기에? 부탁이 있습니다. Ia berusaha menyelamatkan Ju-yong yang diculik oleh mereka, lalu meminta Ibu Oh untuk mencari lokasi ponsel Do-hyung. Dalam perjalanan, Ju-yong memberontak seperti arahan Do-hyung, hingga ia berhasil kabur. Hae-ju memberitahukan So-jin jika polisi melacak ponsel Do-hyung. Berarti ada pengkhianat juga di dalam kepolisian.
Dengan penuh emosi, Sojin memarahi kaki tangannya karena membawa ponsel milik Dohyong yang tentu akan terlacak. 뭐야 이거? 예 이사님. 은행원 아저씨 전화. Dohyong mulai melumpuhkan mereka satu persatu. Dalam ketakutan, Juyong memegang besi karena ada langkah sepatu yang menghampirinya. Ternyata dia pacarnya. Pertemuan ini tentu membuat mereka sama-sama terkejut. Mengingat pengorbanan pacarnya hingga sebesar itu, tak rela melihat Juyong nyeker, ia rela memakaikan kaos kaki dan sepatu yang sedang dipakainya. Dohyong mengajak mereka pergi ke suatu tempat yang jauh di mana tidak ada orang yang mengenal mereka. 곳에 가서 살고 싶어. 해지면. Di masa sekolah, rencana ini memang pernah dimimpikan Juyong dengan memberitahukannya pada Dohyong yang memang teman satu sekolahnya. Sayang, rencana mereka untuk segera meninggalkan tempat itu tidak berjalan mulus, di mana orang-orang Sojin telah tiba untuk menangkap kembali Juyong. Tak ada pilihan lain, Dohyong harus menghadapi mereka. Ia harus mengulur-ngulur waktu agar Juyong pergi jauh dari lokasi. Cha datang tepat pada waktunya, dan kaki tangan itu pun segera kabur. Dalam pelariannya, Juyong ditangkap oleh Hyung-sik yang ternyata ialah pengkhianatnya. 여기 있단 말이야? 사진자. 지원은 Ia berpura-pura terkejut mendengar Juyong berada di sekitar mereka. Kondisi Dohyong sendiri terlalu parah. Setelah berhasil menangkap Juyong, ia memberikannya pada para penjahat dan Dohyong dibawa dengan ambulan. Ternyata Juyong selama ini melarikan diri guna menghindari Hakso. Dan mereka sudah saling kenal sejak masih sekolah. Juyong segera kabur agar Dohyong tidak terlibat dengan Hakso. Mengetahui anak buahnya menangkap Juyong, Sojin akan menemuinya di gudang mereka. Lagi-lagi dalam perjalanan, pengendara sepeda motor memepet dan menyerangnya. Hingga mobil mereka menabrak pembatas jalan. Di tempat lain, Hyung-sik menemui si cantik Hejung. Sambil menyelam minum air dianya. Ngulik-ngulik agar Hejung mengaku jika merekalah pembunuh Hakso. Tentu saja si Hejung membantahnya. Ternyata pria bermotor yang menculik Juyong adalah detektif Hyung-sik. Kaburnya Juyong membuat si Sojin tambah ngamuk deh. 왜? 큰 입도 좋아. 세상에 윤주이를 찾고 있어. Terlihat seorang pria yang bernama Janggo sedang makan mie di restoran. Ia adalah salah satu anak buah Hakso yang menghilang. Hejung memberitahukan Sojin jika Hyung-sik mencurigai mereka yang telah membunuh Hakso. Ia juga sedang mencari Jang-ho guna mencari tahu siapa orang yang telah membunuh Hakso. Setelah beberapa hari dirawat, Dohyong mulai membaik. Kali ini dia yang ingin tahu bagaimana Cha dapat mengenal Juyong. Dohyong tahu jika Cha hanya memanfaatkan Juyong untuk menangkap Hakso. 어떤 놈들입니까? 완전 소학수 검거로 조직은 와해됐고. 정말 이장호가. Untuk menjelaskan kelompok bayangan, dimulai dari Pak Jo yang tidak bisa membayar hutang sehingga harus kehilangan segalanya karena disita oleh bank. Hingga ia berurusan dengan rentenir Park dengan menjaminkan putrinya sendiri. Waduh, emang lo pikir sertifikat tanah? Lalu putrinya juga menghilang. Pak Jo menyalahkan bank karena telah menyita aset miliknya. 사건에 집중하느라. Cha juga memberitahukan setelah kasus Gyeonggi beberapa hari lalu terbongkar. Dari hasil tes DNA, ternyata korbannya orang-orang hilang yang bermasalah dengan rentenir. 인육과 DNA 분석 결과 사체를 빌렸음. Mereka kelompok sindikat penjual organ tubuh manusia. Kelompok bayangan yang melunasi hutang korban tentu dengan ditukar organ miliknya. Pendapat Dohyong dibantah Cha jika Sojin adalah kelompok bayangan yang menggantikan Hakso. Cha harus dapat menemukan Jang-ho untuk mencari tahu tentang Hakso. Di bagian lain, Juyong ternyata berada di tempat Jinsok. Ia dendam dengan ulah kelompok yang mendatanginya di restoran. 그놈 잡아서
학소 그렇게 만든 놈. Ketua Kang masih menanyakan siapa orang yang telah membunuh Hakso. Lagi-lagi Sojin tidak bisa menjawab. Jika dalam 2 hari tidak dapat menemukan pelakunya, maka si Sojin juga yang akan dijadikan sup buat sarapan. 모르면서 이틀이면 된다. 공장 데려오려는 거가 요 앉혀놔라. 그렇게 했는지. Mereka harus menemukan Jang Ho sebelum Ketua Kang. Mereka harus segera membunuh dan mencari kambing hitam sebagai pelakunya. Di tempat lain, Jang Ho menghubungi polisi. Ia akan memberitahukan siapa orang yang telah membunuh Hakso, dengan syarat polisi harus melindunginya. Lalu mereka janjian untuk bertemu. 못 마실 텐데. 나 책임져. 어떤 놈이 그러는지. Baru saja akan keluar dari kamarnya, ia dikejutkan dengan seseorang yang sedang memaksa untuk membuka pintu kamarnya. Dengan panik, ia kabur lewat jendela. Tiba di tempat yang dijanjikan, Jang So tidak terlihat batang hidungnya. Sementara dengan kejeliannya, Do Hyung malah tahu ada orang yang sedang menguntit Cha. Ia pun bergegas mendatangi orang tersebut. Sayangnya sudah tidak terlihat. Baru saja menghubungi Cha dengan telepon umum, seseorang menyetrum dan membawanya. Sementara Do Hyung terus mencari di mana Jang Ho berada dan menjawab telepon umum yang masih tergantung. 역사님입니다. 김도영 씨. 여기서 멀리 가지 못했을 겁니다. Dan menemukan Jang Ho yang sudah pingsan di dalam mobil. Beberapa saat kemudian pria itu menyerangnya. Rupanya mereka adalah orang-orang suruhan Papak. Papak ingin tahu siapa orang yang telah membunuh Hakso. Karena tidak mau bicara, Papak menghubungi Sojin dan memberitahukan jika Jang Ho ada bersamanya. Ia menyuruh kaki tangan datang ke gudang pertanian. Jang Ho yang mendengarnya panik dan ia berusaha kabur. 제법 실력 있는 애들이니까 넉하게 데리고 오세요. 그러겠습니다. Sesuai dengan perkiraan Ketua Kang, jika pembunuh Hakso adalah Sojin. Beberapa saat setelah Hakso menampolinya. Pembunuhan ini disaksikan oleh Jang Ho. Semua dikarenakan dendam Papak di masa lalu. 3 tahun yang lalu, Papak menyuruh Hakso pindah duduknya karena itu kursi pimpinan. Ia tidak tahu jika Hakso adalah pimpinannya. Hakso tidak terima diperintah oleh bawahannya. Jadi ia menyuruh Papak berlutut dan menjilat sepatunya karena berdebu. Cha menduga jika ada kelompok lain yang menculik Jang Ho dan Do Hyung. Kelompok itu juga yang mengejar Ju Yong. Mungkin dikarenakan Ju Yong tahu keberadaan kelompoknya. 있을 만큼 훨씬 더 지독하고 악랄한 놈들. 존재를 주영이가 알고 있었던 거야. 그래서 놈들이 주영이를 쫓는 거고. Di lain tempat, Do Hyung memberontak untuk melepaskan diri. Dan bergegas ke gudang pertanian. Bebasnya Do Hyung membuat Papak terkejut dan sayangnya Papak dapat meloloskan diri. Tiba di lokasi, Sojin tidak menemukan siapa-siapa. Lalu Papak mengabari jika Do Hyung yang mengacaukan segalanya. Lalu mereka mengejar Do Hyung. Do Hyung yang belum pernah bertemu dengan Sojin, ia malah meminta bantuannya untuk mengantarnya hingga ke jalan raya. 이게 무슨 일이십니까? 태워다 주시겠습니까? Boro-boro ditolong Sojin malah menyerangnya. 진지를 나누셨나? Hingga berhasil menikam keduanya hingga terluka parah. Detektif lemot ini datang terlambat bersama ambulan, sementara Sojin pergi meninggalkan mobilnya. Jang Ho yang belum tewas dan tim medis pun berusaha menolongnya. Tiba di rumah sakit, Cha memberitahukan tidak berhasil menangkapnya. Ju Yong menolak saran Jin Sok untuk mengabari Do Hyung jika dirinya sudah aman. 안부는 전해줘야 되지 않겠어? 그건 안 돼요. 그건 절대 안 돼요. Sojin terkejut karena Jang Ho menghubunginya kembali dan ia pikir si Jang Ho sudah koit. Padahal ponselnya dipakai oleh Hyung Sik. Ia jadi tahu orang yang mengejar Jang Ho adalah Sojin. Beberapa saat kemudian Hyung Sik mendapatkan kabar jika Jang Ho tewas di rumah sakit Ansan. Do Hyung teringat kembali ocehan Papak sebelumnya jika orang yang menyerangnya bernama Direktur So seperti yang diberitahukan Papak. Mereka harus menemukan Park guna mencari tahu Direktur So.
Singkat cerita, mereka mendatangi kantor Papak dengan bertemu dengan kedua anak buahnya yang sudah ketakutan dan dibantu dengan kedua kurcaci mereka yang menuju rumah Papak. Sementara Papak sudah bersiap-siap untuk kabur, tiba-tiba bel pintu berbunyi. Apesnya mereka tiba terlambat setelah orang-orang Sojin menangkapnya. Do-hyung mengira jika Ju-yong ditahan Direktur So. Tertekan stres, Ju-yong dirawat di rumah sakit. Tak sengaja perawat dan petugas cleaning service yang berada di kamarnya seperti pernah melihat wanita ini. Setelah mendapatkan pamflet, petugas mencocokkan wajahnya kembali, lalu menghubungi nomor yang tercantum di sana yang ternyata nomor kakaknya. Selanjutnya Do-hyung mendapatkan kabar yang sama. Dengan ditemani Cha, mereka menuju rumah sakit. Masalah tambah runyam setelah Jin-sok mengetahui tentang pamflet yang tersebar. Ia memberikan uang pada si Ajuma agar tidak banyak omong. Saat Jin-sok kembali ke kamar, si Jo-yong malah sudah kabur. Melihat kedatangan Do-hyung di rumah sakit, sepertinya Ju-yong tidak mau menemuinya. Entah apa sebabnya, tapi itulah cerminan Ublak yang tidak tahu terima kasih. Tiba di dekat kamar, mereka malah melihat Min-so sedang berkelahi dengan perawat. 적극적으로 못 봤다고 하는 건 딱 하나야. 호떡같이 생긴 게. Usaha Ju-yong untuk kabur dipergoki Jin-sok. Akhirnya sudah jauh-jauh menjemputnya malah tidak bertemu Ju-yong. Di bagian lain, Jin-sok mengingatkan Ju-yong jika Do-hyung sudah terlanjur terlibat dengan masalahnya. Jadi ia tidak bisa menghindarinya. 회사 지낼 스타일이 아니라고. 죽을 때까지. Papak bersama istrinya disekap di sebuah tempat. Tiba di rumah, Hyung-sik terkejut karena pintu rumahnya dibobol orang yang ternyata ulah Sojin. 우리 박 형사님. 정도 노동은 해야지. 야하게 사시네. Ia kesal karena Hyung-sik tidak patuh lagi padanya. Padahal mereka telah bekerja sama sejak misi menghabisi Hakso. Mereka bisa terus menjadi teman atau ia akan membongkar jati dirinya pada detektif wanita. 멋지게 복귀하는 거야. Sudah beberapa hari absen, Do-hyung kembali bekerja. Ia meminta Shin untuk menyelidiki atasannya yang mungkin bekerja sama dengan grup Seryo pimpinan Pak Park. Setelah menyelidiki pinjaman grup Seryo pada bank, ternyata itu hanya keputusan sepihak atasan mereka. Selain itu, ada ketidakberesan dengan pajak mereka. Mungkin itu perusahaan fiktif. 병원 일도 오해하고 있을 텐데 무지 서운하게 생각하지 않겠어? Karena tidak ada cara lain, Do-hyung membagikan pamflet hilangnya Ju-yong. Di tempat lain, Ju-yong diam-diam malah mendatangi apartemen Do-hyung. Untuk mengambil alat rekam yang ia sembunyikan. Ia terkejut melihat tempat tidur bayi yang pernah dibelinya. Tiba di apartemen, Ju-yong sudah pergi. Ponsel Do-hyung berdering yang ternyata panggilan dari Ju-yong. 여보세요. Ju-yong sedang berdiri menghadap rumahnya. Ju-yong meminta pacarnya agar tidak mencarinya lagi. Ia teringat di saat ibu Do-hyung menolak hubungan mereka karena status sosial mereka yang jauh berbeda. Antara bumi dan langit. Do-hyung boleh menikah dengan wanita yang ada dalam daftar yang telah dibuat oleh ibunya. Sejak masih sekolah, Do-hyung harus berkelahi hanya untuk membela wanita idamannya. Bahkan pekerjaannya sebagai wanita penghibur di bawah pimpinan Madam Jin-sok tepat di hari pertama ia bergabung. Yang tentu masih polos dan unyu-unyu. Belum kerja saja sudah dikasih duit. Jin-sok meminta asistennya untuk memasukkan Ju-yong bekerja di pusat. Ju-yong sadar jika cinta, kebahagiaan, dan kemewahan bukan untuknya, jadi jika mereka terus bersama, maka nasib buruk juga akan menimpa Do-hyung. Tiba-tiba Do-hyung terkejut melihat orang-orang Sojin berada di dekatnya hingga membuat blingsatan mengejarnya. Dan berakhir Ju-yong ditangkap kembali. Ia menghilangkan jejak hanya menemukan alat rekaman yang dibawa Ju-yong dan memberikannya pada Cha. Di tempat yang berbeda, Sojin menyekap ketiganya.
Juyong baru menyadari jika orang-orang yang selama ini mengejarnya ternyata Sojin adalah orang yang pernah dikenalnya 3 tahun lalu saat menjebak Hakso. 또 품어주고 취직을 시키든가 해야지. Sojin membawa Park ke hadapan ketua Kang dan menyuruh Sojin menyerahkannya pada polisi agar ia memberitahukan siapa orang yang telah membunuh Hakso. 자수시켜. 값은 달게 받아야지. Sojin yang sedang kesal karena terus dicurigai ketua menghubungi Hyung-sik untuk meminta bantuannya agar bisa meredam Park jika ia mengoceh kebenaran tentang Hakso dan segera mengirimnya ke kejaksaan. 대타 선수를 만들었다. 진짜 그랬다니까 우리 학수 형님을. 줘서 구매서 송치만 해. Park dijadikan kambing hitam jika ialah yang membunuh Hakso oleh Sojin. Sebelum mereka menyerahkan ke polisi, dengan senjata pisau yang dibawanya ditempelkan di sidik jari milik Park. Lalu Park berjalan ke kantor polisi sambil membawa pisau. Tiba di depan kantor polisi, Park malah kabur hingga mereka mengejarnya. Dalam kesempatan itulah, Do-hyung berhasil mengajak Park dan ikut dengan mobilnya. Mereka terjebak oleh kaki tangan Sojin di terowongan. Tak ada cara lain, mereka pun menghadapinya dan menargetkan Glove lebih dulu, hingga polisi tiba di TKP. Tak hanya anak buah Sojin yang ditangkap tapi juga Do-hyung. Ia memberitahukan Cha jika mereka bagian dari tim bayangan seperti dikatakan Park. Hyung-sik memang bagian dari Sojin, tentu ia selalu memojokkan Do-hyung. 그 사람이 자수자라는 거 확실해? Hyung-sik berpura-pura bloon tidak mengerti di hadapan temannya. Dengan modal nekat, Do-hyung memberontak. Dalam perjalanan hingga ia berhasil kabur lagi. Mendengar ada seorang nenek ngoceh di dekat Hyung-sik, perhatiannya beralih padanya. Kesempatan itu dimanfaatkan Do-hyung untuk menjauhinya. Semua jalur ke jalan utama telah diblokir polisi. Dengan mencuri sepeda yang terparkir, ia berhasil melintasi mereka yang sedang mengawasi. Di pertigaan, Do-hyung meninggalkan sepedanya hingga Hyung-sik kehilangan jejaknya. Ternyata ia dijemput Shin, teman kantornya. Ia memberitahukan Shin jika grup Serio adalah perusahaan fiktif yang sebenarnya Park adalah rentenir dan atasan mereka terlibat dengannya. Setelah situasi aman, ia menyuruh Shin untuk kembali ke kantor dan sementara Do-hyung akan mencari Glove di rumah sakit. Tapi rencana ini diketahui oleh Hyung-sik. Dari laporan bawahannya lalu memberitahukan Sojin agar anak buahnya Glove segera pergi dari rumah sakit. 너 지금 병원이야? 당장 T1 나와 이 새끼야! 병원 알아냈습니다. Tiba di rumah sakit, Do-hyung terlambat karena mereka sudah memasuki lift. Ia mengejarnya melalui tangga darurat, tapi malah kepergok oleh detektif. Sementara Glove terlihat akan masuk ke dalam mobilnya. Dengan menggunakan selang pemadam kebakaran, ia nekat meloncat dari ketinggian. Kegaduhannya ini yang disebabkannya membuat si Glove langsung tancap gas. Hanya Cha yang dapat dipercaya oleh Do-hyung. Ia meminta bantuannya. Tapi Do-hyung malah disuruh untuk menyerahkan diri ke kantor polisi. Do-hyung jelas menolak. Singkat cerita, mereka bertemu guna menyelamatkan Do-hyung keluar dari persembunyiannya. Tapi arah mobil yang dilaluinya bertentangan dengan ke arah kantornya. Ia melaporkannya pada Hyung-sik karena dirasa mencurigakan. Di bagian lain, sesuai perkiraan Do-hyung jika Ju-young disandra Sojin. 너도 참 운 없다. 내 비서님. 지금 당장 오세요. 알겠습니다. Sojin menargetkan Park yang harus ditangkap lebih dulu.
Sebenarnya niat Do-hyung ingin menyelamatkan Park dari cengkraman Sojin, tapi Park selalu berulah dengan kabur dan menyerangnya, hingga polisi jadi mencari mereka berdua. Dengan dibantu Park, mereka menyelinap di mana Ju-young dan istri Park disekap. Mereka tiba di TKP tapi tidak tahu pasti lokasinya karena kepala Park ditutupi plastik. Untunglah si Ju-young berhasil membuka ikatannya. Di tempat lain, ketua Kang selalu memojokkan Sojin dan selalu menyanjung Hakso. Kali ini ketua malah menahan dan menyiksa Sojin agar dia mengaku telah membunuh Hakso. Ketua menyuruh Sojin untuk membawa Ju-young tanpa lecet sekalipun. Gara-gara percikan api hingga tempat mereka disekap jadi kebakaran. Park menghubungi damkar. Dengan nekat si Do-hyung menebus kobaran api guna menyelamatkan mereka, tapi malah apes terkena reruntuhan puing. Ujung-ujungnya bukannya Do-hyung yang menolong, malah dia yang ditolong. Park histeris karena tidak menemukan istrinya. Diam-diam, Hyung-sik menjenguk Do-hyung. Tapi ia membatalkannya setelah tahu ada Cha yang datang lebih dulu. Sementara Minso dan Cha mendapatkan kabar buruk jika Ju-young tewas dalam kebakaran. Ketua yang sedang memotong akar-akaran dikabari Sojin jika Ju-young tidak ditemukan karena gudang mereka terbakar. Tentu ketua merasa dipermainkan bawahannya. Lalu ia meminta Sojin untuk membantu memotong akar-akaran dengan mesin pemotong yang tajam. Ketua terkejut mendengar cerita Sojin jika Ju-young sebenarnya informan polisi. Itu yang menyebabkan Hakso ditangkap 3 tahun yang lalu. Niatnya sih untuk balas dendam pada Ju-young, tapi ketua tidak gampang dikibuli. Bagaimana Sojin bisa yakin jika Ju-young adalah informan polisi? Karena sudah terpojok, ketua menyuruh bawahannya untuk menampolinya. Lagi-lagi berita buruk yang didapat ketua bahwa Ju-young dipastikan tewas dalam kebakaran. Sojin dikembalikan dalam kondisi yang terluka parah. Di bagian lain, Cha mendatangi rumah duka di mana Ju-young tewas. Hanya Jungwa yang tidak yakin jika mayat itu adalah temannya, walau dompet dan KTP yang ditemukan di TKP memang miliknya. 저도 확인했어요. Pengacara keluarga Do-hyung memberitahukan ibu Do-hyung jika Ju-young memiliki 2 asuransi kematian senilai 200 juta won. Bahkan Minso yang berkali-kali menghubungi asuransi untuk segera mencairkan uangnya. Niat Minso untuk buru-buru melakukan kremasi ditentang Cha. 도영 씨는 아직 의식도 없이 저러고 있는데. 몇 명밖에 안 되는 그런 집구석인데. 그래도 부검은 해봐야 될 거 아닙니까? Seharusnya mayat Ju-young itu diotopsi guna memastikan kebenarannya. Tentu Minso menolak. Cha juga tahu jika semua ini dikarenakan uang asuransi adiknya. Proses kremasi dilanjutkan. Do-hyung siuman di saat Ju-young telah dikremasi. Ia tak bisa percaya jika pacarnya telah mati. Lalu Do-hyung mendatangi Minso yang kini memiliki restoran baru hasil uang asuransi adiknya. Ia meminta barang-barang milik Ju-young untuk dibawa. Dengan penampilan menyamar Park menemui Do-hyung, ia masih belum menemukan istrinya. Bahkan Do-hyung juga tidak melihat di lokasi kebakaran. Padahal dalam laporan polisi hanya ditemukan 1 mayat di TKP. Nah, kemanakah si Min-sok ini? Kembali ke Do-hyung, ia mendengarkan rekaman milik Ju-young yang ditemukannya. Di masa lalu, Sojinlah orang yang menyuruh Ju-young untuk mengkhianati Hakso agar ia dapat menggantikan posisinya. Lalu ia menemui Cha untuk memberitahukan jika Ju-young memang informan polisi. Yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana mungkin jika Sojin bisa mengetahui hal tersebut? Ocehan mereka dikuping oleh Hyung-sik. 둘 중 한 명이 실수한 겁니다. 아직 기회는 있습니다.
Kini tugas Cha meluruskan hal tersebut. Ternyata itu semua memang ulah Hyung-sik yang telah membocorkan status Ju-yong yang menjadi informan pada Hae-jung. Sementara Cha juga menyadari jika ada orang di dekatnya pasti telah membocorkan hal ini. Siapakah ketiga temannya yang telah membocorkan rahasia ini kepada Sojin? Lalu Cha kembali menemui Do-hyung untuk memberikan foto pelaku. 뭡니까? 보면 알 거예요. 복수를 할 겁니다. Dan Do-hyung meminta bantuan Park jika pelaku ini orang yang telah menculik istrinya, sekalian membongkar kejahatan atasannya yang telah berkolusi dengan Park. Hasil penyelidikan Shin tidak membuahkan hasil, mungkin mereka bertransaksi dengan cash atau dengan emas batangan. 아무튼 계좌는 아니야. 지역 전원주택 조성개발 계획. 세무제표 전부 서류 제출하세요. Di kantor, Do-hyung mulai memeriksa dokumen grup Serio. Ada kejanggalan dalam proyek tersebut. Saat menemui atasannya, tak disangka jika atasan sedang bersama Sojin. Tentulah Sojin berakting jika mereka seolah-olah belum saling kenal. Kedatangan Sojin untuk mengajukan pinjaman baru, sebagai timbal baliknya, ia akan mendapatkan sertifikat pembayaran melalui pengembang. Lalu Do-hyung memberitahukan hal ini pada Cha, dan ia mengantarkan Sojin ke parkiran basement. Do-hyung berusaha untuk menahan diri hingga Sojin meninggalkan kantornya, lalu berusaha menguntitnya dan Cha melarang untuk menghentikan mobilnya. Ada kemungkinan Ju-yong masih hidup, jadi jangan sampai membuat Sojin mencurigai hal itu. Sojin harus percaya jika Ju-yong sudah mati agar Ju-yong aman. 그대가 바로 주영 씨. 그걸로 주영이는 안전한 거예요. Sojin menghubungi Hyung-sik. Ia merasa terganggu dengan detektif Cha yang selalu menguntitnya. Jika terus berlanjut, maka ia akan memastikan untuk membunuhnya. Setelah dari bank, Sojin menemui ketua dan melaporkan pertemuannya. Ketua kini mengizinkan nama aslinya Ki-suk untuk digunakan, dan nama Sojin tak dipakai lagi tentu agar samar-samar menutupi identitasnya. Sekalian nama baru itu digunakan untuk membuka rekening baru sebagai pengganti rekening atas nama Hakso. Semua itu ternyata atas dukungan sekretaris Kim, orang yang dipercaya ketua Kang. Dengan timbal balik, ia mendapatkan separuh uang milik Hakso. 지금 돌리면 회장님이 볼 수도 있습니다. 느긋하게 기다리다 보면 말귀를 참 못 알아들으시네. Do-hyung mulai mengulik kebijakan atasannya jika pinjaman bank yang diberikan pada mereka terlalu besar, selain itu tidak ada transparansi. Apalagi atasan baru saja memberitahukan tentang pinjaman baru 30 miliar untuk grup Serio. Do-hyung melanjutkan untuk mengaudit perusahaan Serio, walau pernah ditentang atasannya. 서 이사님 계십니까? Ia mendapat berita jika Serio berkantor pusat di Manila, sementara Serio di Korea hanya menjalankan perintahnya. Temuan ini membingungkan Do-hyung karena Direktur So adalah direktur grup Serio. Saat akan masuk ke lift, ia bertemu dengan orang yang bekerja dengan ibunya. Masalah tambah runyam karena ibunya juga terlibat dengan grup Serio sebagai tim kuasa hukumnya. Do-hyung meminta ibunya untuk menghentikan kerjasama mereka jika tidak mau berurusan dengannya. 제가 멈추게 해드릴 겁니다. Kembali ke Hyung-sik. Karena Cha sudah terancam, maka Hyung-sik memberitahukan jika ia telah mengetahuinya sejak awal. Ia meminta Cha agar tidak ikut campur lagi, karena mereka berurusan dengan orang yang lebih kejam dari Hakso. 보다 더한 놈들이라는 거 알고 있잖아. 도망가자는 거야? 너 이럴 수 없어. Di tempat lain, Do-hyung menguntit kegiatan kaki tangan Sojin yang sedang bertransaksi menjual korban penculikan. Lalu ia melaporkannya pada Cha. Lagi-lagi Hyung-sik terus mengawasi Cha. Kemunculan Cha mengejutkan mereka. Para korban langsung dipindahkan tapi mendapatkan halangan dari Do-hyung. Cha terheran melihat Hyung-sik juga berada di TKP. Dengan berpura-pura memborgol pelaku, ia berusaha menutupi jati dirinya. Cha yang protes karena ini kasusnya, mengapa Hyung-sik ikut campur urusannya. Dalam perjalanan membawa glove, Sojin menghubungi untuk melepaskan anak buahnya. Agar tak dicurigai oleh temannya, ia menabrakkan mobilnya agar seolah-olah terjadi kecelakaan. Sementara Cha berhasil menyelamatkan korban yang disekap mereka.
Setelah mendapatkan kabar kecelakaan, Cha mendatangi rumah sakit untuk menjenguk Park Hyung. Sementara Hyung Sik yang memang jahat pergi dari rumah sakit. Cha memberitahukan Do Hyung jika Glove alias Josu kabur dari mobil. Ia meminta maaf karena usaha Do Hyung untuk menangkapnya jadi sia-sia. Do Hyung sudah memprediksinya. Selama ini Cha selalu terlambat satu langkah dan tidak berhasil menangkap pelaku. Semua dikarenakan ada pengkhianat di antara bawahannya. Itu diawali sejak Ju-yong membantu Cha 3 tahun lalu. Pengkhianat itu telah memberitahukan Sojin. Sebelum Do Hyung mau melanjutkan kerjasamanya, ia meminta Cha untuk menangkap orang tersebut. Dengan skenarionya, Josu menyuruh seseorang untuk berurusan dengan Do Hyung untuk mengalihkan perhatiannya. Sementara dari belakang ia akan membunuh Do Hyung. Di waktu yang tepat, sebuah mobil datang dan menabraknya. Hingga rencana jahat itu gagal, yang ternyata mobil itu berpenumpang Ju-yong yang masih hidup. Mereka menculik Josu, tapi Ju-yong sengaja menyembunyikan identitasnya di hadapan pacarnya. Ternyata wanita itu adalah Hae-eun, putri Pak Jo yang menghilang. Tapi rupanya Hae-eun telah dicuci otaknya hingga ia ketakutan. Sementara detektif tidak berguna ini tidak tahu apa yang harus dilakukan. Karena selama ini ia dekat dengan Hyung Sik, jadi tidak mau menerima kenyataan pahit. Di bagian lain, Hyung Sik mengingatkan Hae Jung agar Sojin berhati-hati dengan Do Hyung. Ia bukan sekedar pegawai bank. Mengetahui anaknya selamat, Pak Jo datang ke kantor polisi. Do Hyung juga meminta maaf pada Pak Jo atas perlakuan bank dan dirinya. 사과드리겠습니다. 죄송합니다. Jin Sok sangat dendam pada Josu karena perlakuan dan hinaan di masa lalu. Kini Josu yang disekap dan diancam seperti yang pernah dilakukannya. Dengan ketakutan, ia akhirnya nyanyi juga jika semua itu adalah rencana Sojin untuk menangkap Ju-yong alias Johi. 윤주희, 누가 무서워서 얘 잡아오라고 시킨? 서희사가 시킨 짓이야. Di bagian lain, Sojin kesal karena tidak bisa menghubungi Josu, karena bawahannya ini tahu banyak tentangnya. Dalam kebingungannya, Sojin mendapatkan telepon dari Josu, tapi yang berbicara ternyata adalah Jin Sok. 어디야? 누구십니까? 이진숙, 분해 내 동생이 죽었는데? Jin Sok berhasil menekan Sojin berkat keterangan dari anak buahnya, termasuk pembunuhan Hakso. Bagaimana jika ketua Kang mengetahuinya? Jin Sok dendam karena Sojin telah membunuh Ji-yong. Jin Sok menduga jika Josu dilepaskan dia juga pasti akan dibunuh oleh Sojin karena dianggap telah mengkhianatinya. Mereka membebaskan Josu di tengah jalan yang sudah tidak berdaya. Entah kesambet apa, tiba-tiba Hyung Sik datang dan mengajak Do Hyung ke kafe. Ia mengajak Do Hyung bekerja sama untuk menangkap Sojin dengan syarat tidak mengajak detektif Cha. Dari sinilah Do Hyung tahu jika orang yang berkhianat di kepolisian adalah Hyung Sik. 서진기에게 알려준 자가 김대웅 씨. 2년 전에 주영신 죽을 수도 있었어. Hyung Sik ingin mengakhiri semuanya, untuk itu ia menemui Do Hyung agar ia dapat dimanfaatkan olehnya. 됩니다. 알았다. 7시 배? Sementara Josu yang berniat untuk kabur tapi malah dikhianati oleh penghubungnya. Tak semua rahasianya terbongkar, Sojin ingin menemui sebelum membunuhnya. Tak mau didahului Sojin, Jin Sok menangkap si penghubung untuk mencari tahu kapal mana yang akan membawa Josu. Sementara seseorang menguntit Sojin yang pergi untuk menemui Josu. Jin Sok pergi ke kantor polisi untuk menemui Cha. Dia tidak mengaku. Di saat Cha menuduhnya telah menyembunyikan Ju-yong, ia datang untuk melaporkan pembunuhan. 제보 하나 하려고 살인 사건. 은행원도 그렇게 생각하고 있나요? Dan menceritakan Josu telah mengkhianati Sojin, dan pasti pembunuhan akan segera terjadi. Lalu Cha memberitahukan Do Hyung dan mereka harus menghentikan rencana tersebut. Mereka semua tiba di pelabuhan di mana Josu akan naik kapal, termasuk Do Hyung ikut menyelinap. 은행원이 너 살아있는 거. Di luar dugaan, Jin Sok memberitahukan jika Do Hyung mengetahui bahwa dirinya masih hidup.
Karena terlihat keberadaan Josu, mereka pun mengejarnya. Satu persatu Do-hyung melumpuhkan mereka. Sojin menemukan Josu yang sedang kesakitan. Hingga Sojin mengetahui keberadaannya. Do-hyung mendapatkan bocoran jika ketua Kang dari Myeongdong orang yang berada di belakang Sojin. Sojin juga orang yang telah membunuh Hakso. Setelah mendapatkan kabar jika Sojin orang yang membunuh Hakso dan Jang Ho, Detektif Cha menangkapnya. Tentulah tidak akan segampang itu, Bray. Hyung-sik menembaknya di saat Sojin akan menembak Cha. Cha yang sudah dikhianati Hyung-sik tidak mudah untuk melupakannya. Ia harus mengumpulkan bukti keterlibatannya dan tentu harus menahannya. Ketua kesal mendengar Sojin tertembak polisi. 서이사가 총에 맞았다고요? 몸이 되는 겁니까? 제가 죽었습니까? 서이사. Park senang mendengar Sojin ditembak dan Josu ditangkap polisi. Tapi mereka harus lebih waspada karena orang di belakang Sojin tidak akan tinggal diam. Hyung-sik kecewa mendengar dokter berhasil mengoperasi Sojin. Sekretaris Kim mendapatkan perintah untuk mengeksekusi Josu alias Glove, sementara ia sendiri yang akan mengurus Sojin. Tanpa koordinasi dengan Cha, Josu dipindahkan dari kantor mereka atas perintah atasan. Dalam perjalanan, orang-orang ketua Kang berhasil membunuh Josu. Sekretaris Kim menemui Hyung-sik padahal ia sendiri tidak mengenalnya. Kim mengajaknya untuk membunuh Sojin karena misi mereka sama, dengan menyuruh Hyung-sik untuk menyuntikkan sesuatu pada tubuh Sojin. Baru saja mau beraksi, malah sudah keduluan ada orang yang menculik Sojin, yang ternyata itu adalah ulah Hae-jung. Mengetahui Sojin menghilang, Cha dan Do-hyung menggeledah kantornya. Gagalnya membunuh Sojin membuat Kim panik, apalagi ketua menanyakannya mengapa Sojin menghilang. Mengetahui atasannya juga sedang diselidiki, kini atasan berbalik menekannya karena Shin berhubungan dengan rentenir. Berita ini membuat si Do-hyung kesulitan untuk menjatuhkan atasannya. 벌써 작업 끝났을 거다. 점장한테 다 말한 거야. Di bagian lain, Jin-sok mendapatkan foto-foto siapa orang yang telah menyelamatkan Sojin dari rumah sakit. Untuk mencari tahu apa yang terjadi, Jin-sok meminta Ju-young untuk menemukan Hae-jung. Lalu dia mulai menguntit dan mencurigai teman Do-hyung yang berada di dalam lift. Dugaannya benar, ternyata Hae-jung sedang bertemu dengan teman Do-hyung. 송진 인테리어 손유정이에요.
Lalu ia menghubungi Cha, memberitahukan jika Hejung sedang bersama teman Do-hyung. Tak diduga tiba-tiba Hyung-sik muncul di hadapan mereka. 협조 부탁드립니다. 이상한 아저씨 사진 들고 나와. Tentu untuk menangkap Hejung. Ia ingin tahu dibawa kemana Sojin. Hejung pastinya membantah tuduhannya, tapi karena Hyung-sik mengetahui jika ia menyamar sebagai perawat, maka Hejung mulai merayunya. Karena sebentar lagi misi mereka akan tercapai dan mereka bisa pergi bersama-sama. Karena Hyung-sik membiarkannya bebas, Cha yang juga sedang mencari dapat menangkapnya. Di lain tempat, Hyung-sik mendatangi tempat Sojin, tapi malah ia yang terkapar. Aduh, kocak. Dendam karena Sojin ditembak, kini giliran yang menikam Hyung-sik. Cha yang datang terlambat hanya menyaksikan Hyung-sik yang sudah berlumuran darah. Sojin yang kabur melihat keberadaan Hejung yang terborgol di dalam mobil. Kemunculan Do-hyung langsung diserang oleh mereka. Sementara ia kabur dengan mobil Cha. Do-hyung kehilangan Sojin dan ia terkejut melihat mobil yang berhenti di dekatnya yang ternyata adalah Ju-yong. 여기 어떻게? 그건 내가 해요. Kim yang sudah menyuruh kaki tangannya untuk menguntit Do-hyung mengetahui jika Sojin yang berhasil kabur. Lalu dia melaporkannya pada ketua. Ketua Kang heran karena yang mengejar Sojin bukannya polisi tapi pegawai bank. Kim menjelaskan jika Do-hyung ingin balas dendam pada Sojin atas kematian tunangannya yang terbakar di gudang. Apalagi Do-hyung sebagai manajer pembiayaan utang perusahaan yang berhubungan dengan pinjaman hutang mereka. 어떻게 할까요? Penasaran dengan Do-hyung, ketua ingin bertemu dengannya. Baru juga ngobrol sebentar, mereka tiba-tiba diserang orang-orang Sojin. Di tempat yang aman, Do-hyung menyuruh Ju-yong pergi. Di rumah sakit, Do-hyung mendapatkan kabar jika Hyung-sik tewas. Dengan tewasnya Hyung-sik, kini teman-teman detektif baru mendukung Cha. Mereka semua menangkap rentenir, tapi anehnya tidak ada yang tahu tentang kelompok bayangan. Di bagian lain, Sojin menemui kembali ketua, karena pekerjaan proyek yang dimintanya belum juga selesai. Ketua memecat Sojin dan menggantikannya dengan direktur baru, sementara ia pergi ke luar negeri untuk belajar beberapa tahun. Karena dikecewakan ketua, Sojin meminta atasan Do-hyung untuk segera mencairkan pinjamannya dalam minggu ini. 서둘러 주셔야 되겠습니다. 버스 승인이 떨어질 겁니다. 됐습니다. Dengan dalih ketua orangnya tidak sabaran. Diam-diam sekretaris Kim menikung dari belakang. Ia menemui pimpinan bank secara langsung untuk memintanya membekukan rekening dan memindahkannya pada rekening miliknya. 그 계좌 안에 둔 거 옮겨주시면 됩니다. Shin memberitahukan jika atasan mereka sedang menerima tamu yang tampangnya mencurigakan seperti Sojin. Saat masuk ke ruangannya, Do-hyung mengaku telah mengenalnya, tapi sebaliknya, Kim berpura-pura tidak mengenalnya, hanya sering mendengar namanya saja. Karena pertanyaan Do-hyung memojokkannya, kini atasan tahu jika Sojin baru saja membunuh polisi dan kini sedang diaudit internal perusahaan. Tak hanya itu, ia juga menanyakan apakah kedatangannya karena dikirim ketua Kang. Tentu saja Kim tidak menduga jika Do-hyung telah menyelidikinya sejauh itu. 조만간 또 뵙겠습니다. 야, 대체 뭐가 문제야? 더 늦기 전에 Sebelum pergi, Do-hyung memberitahukan tidak ada lagi pinjaman dana untuk mereka dan pesan ini harus disampaikan pada ketua Kang. Atasan yang tidak paham apa yang terjadi menegur bawahannya. Do-hyung mengingatkan jika ini peringatan terakhir untuknya sebelum semuanya terlambat. Sayangnya, nama Do-hyung juga tercantum dalam pinjaman bank itu sebagai manajer pembiayaan hutang perusahaan. Padahal Do-hyung tidak pernah menyetujui pinjaman baru mereka. 오랜만입니다. Park menemukan temannya bernama Palu, lalu ia mengenalkan pada Do-hyung. Sayang kerjasama yang ditawarkan ini ditolak.
karena akan berurusan dengan ketua Kang yang dikenal sebagai pria yang kejam. Pria Palu memberikan kartu nama rentenir S yang telah menyelamatkan hidupnya. Nah, siapa pula nama baru ini? Ternyata orang itu adalah Juyong alias Johi. Park yang kesal karena belum menemukan istrinya sementara orang yang menculik Josu telah tewas. Di bagian lain, Sojin stres karena rekening banknya diblokir bank. Lalu ia mengancam manajer Choi untuk membukakan kembali rekeningnya jika anaknya mau selamat. Kim yang dihubungi manajer Choi melaporkannya pada ketua tentang ancaman Sojin. 아주 험악하게 굴었다고 합니다. Di tempat lain, Do-hyung menemui pengacara ibunya. Ia menjelaskan jika grup Seryo yang sudah ditangani polisi dan kejaksaan, tapi mereka tidak mau memprosesnya karena ada banyak melibatkan pejabat penting. Pengacara meminta Do-hyung meminta bantuan ibunya. Jika tidak, dia tidak akan bisa menang melawan mereka. Dengan syarat ia harus mau menikah dengan gadis pilihan sang ibu dan melanjutkan perusahaannya. 저라면 10번도 더 부탁드렸을 거. 뭐가 어렵습니까? Tak diduga Ibu Do-hyung alias Direktur Moon mengenal Ketua Kang. Ketua sengaja menemuinya karena masalah pinjaman mereka tertahan gara-gara Do-hyung. Ia meminta ibunya untuk menenangkan anaknya, agar masalah mereka cepat selesai. Direktur Moon tersinggung karena Ketua menyalahkan anaknya. Setelah pertemuan itu, Ketua Kang penasaran ingin bertemu dengan Do-hyung. Ia meminta Kim untuk menghubungi Sojin. 네, 비서님. 부장님이 찾으십니다. 오랜만이야. 야? 라자. Di bagian lain, Juyong menemui Haejung untuk menanyakan keberadaan Sojin. Tentu kedatangannya tidak sendirian. 안내해라. Sojin menghubungi Cha untuk meminta bantuan. Sojin yang sudah ketakutan berniat untuk kabur dengan membawa semua hartanya. Karena Sojin tidak mau menemui ketua, mereka keburu datang di saat ia belum selesai mengambil hartanya. Alasan ketua akan mengeksekusinya disebabkan Sojin telah membunuh orang-orang kepercayaannya. Sementara detektif Cha dicurigai detektif yang menangani kasus kematian Hyung-sik. 무슨 일 있어? 가보시면 압니다. Di lokasi, Sojin tiba dengan tubuh luka parah. Do-hyung yang baru saja tiba terkejut melihat banyak polisi. Cha diinterogasi karena kasus kematian Hyung-sik. 박형식 형사하고는 죽이지 않았다고. 압니다. Jin-seok mendapatkan kabar jika Sojin telah tewas. 딴다. Do-hyung mendapatkan telepon dari ketua Kang yang mengajaknya bertemu. 누구십니까? 강 회장. 찾고 있다면서. Singkat cerita, mereka bertemu. Tak basa-basi Do-hyung menuduh ketua telah membunuh Sojin. Menurut ketua, seharusnya ia berterima kasih karena dirinya telah membantu melenyapkan orang yang membunuh tunangannya. 가까운 사람 하나만 잃었잖아. 어떻게 죄다 죽었어? Selain itu, Sojin telah membunuh orang kepercayaannya termasuk Hyung-soo. Tawaran ketua yang akan memberikan Do-hyung jabatan presidirbang ditolak. Sikap keras kepala Do-hyung tentu tidak akan menemui kata sepakat. 안전하게 살아갈 수 있는 세상을 만들겠다고. Sikap Do-hyung telah mengingatkan ketua di saat muda. 커다란 바퀴. Ketua menyuruh Kim untuk mencari tahu apa yang sebenarnya yang memaksa Do-hyung terlibat sejauh itu. Tak sengaja Park berpapasan dengan Johi. 그러니까 누구냐고. 윤내일이라고. Karena penasaran, ia menanyakan pada temannya. Tapi jawabannya malah membingungkan karena wanita itu bernama Yunne. Di tempat lain, usaha Do-hyung untuk membatalkan pinjaman Seryo belum berhasil. Sementara usaha mencari bukti di ruang manajer Choi tidak berhasil, malah ia tertangkap basah. Choi mengingatkan jika persetujuan pinjaman ini telah disepakati oleh atasan mereka. 걸 찾고 있었습니다. Cha yang ditegur detektif yang menangani kasus Hyung-sik, bagaimana mungkin ia tidak tahu jika Hyung-sik menerima uang dan telah bekerja sama dengan rentenir padahal mereka kumpul kebo? 그것도 전혀 모르시고. 너, 니들 눈에 내가 그렇게 우습게 보여? Para detektif kini membantu Cha setelah Hyung-sik dibunuh.
Mereka harus fokus menangkap ketua Kang. Cha terdiam melihat foto Ju-yong sedang bersama pimpinan rentenir S alias Jin-sok. 왜? 네 주위에서 지금 벌어지고 있는 일. Di tempat lain, Do-hyung menemui ibunya dan menceritakan kejahatan para rentenir yang telah memperjualbelikan organ manusia dengan lebih dulu menjerat mereka dengan hutang. Semua ini dipimpin orang bayangan yang bernama Ketua Kang. Ia akan berusaha keras untuk menangkapnya. 사체 뒤에 숨어서 기생하는 그림자들. 강 회장이란 자입니다. 그런 자들 돕고 있는 겁니다. Do-hyung berharap agar ibunya tidak membantunya lagi di saat hal itu terjadi. Kembali ke Cha, ia menunjukkan foto Ju-yong pada Do-hyung. Sudah dipastikan Ju-yong bekerja dengannya. Jin-sok muncul kembali setelah beberapa lama menghilang. Saat bertemu Park, Park menceritakan jika semalam baru melihat tunangannya. Yang ia heran adalah mengapa si pria itu menyebutkan namanya Yune. 사모님을 본 것 같아. 그 S사치 윤내일이라고 그러더라고. Do-hyung meminta bantuan Park untuk menemui manajer Choi guna menjebak atasannya. Do-hyung juga memberitahukan rencananya pada Cha untuk menangkapnya. Kemunculan Park mengaku masih sebagai direktur Serio dan telah mendapatkan uang pinjaman baru. 차원에서 이렇게 방문한 건데 나가서 발해금은 받으셔야지. Kini ia baru berterima kasih padanya sambil memberikan amplop untuk manajer Choi. Di saat itulah mereka menangkap basah manajer Choi, bahkan Park sendiri. Tentu Park merasa telah dijebak oleh Do-hyung. Sementara Do-hyung membawa foto Ju-yong untuk meminta konfirmasi dari pria itu bahwa foto ini memang Yune. Lalu Do-hyung menelpon tunangannya, tentu membuat si Ju-yong terkejut. 저요, 주영 씨. Pembicaraan mereka sekitar reuni dan kenangan masa lalu, dan saat keluar dari kamarnya Ju-yong terkejut karena Jin-sok telah mengupingnya. 놀란 게 아니라 Di tahanan, Park kesal dengan perlakuan Do-hyung yang sengaja menjebaknya. Sementara Cha menangkap Hae-jung dengan kasus penyuapan dan penipuan. Cha memberikan berita pada wartawan untuk dipublikasikan tentang grup Serio yang telah melakukan penipuan pinjaman ke bank dengan melibatkan rentenir. 주변에 시끄러운 마음이 되겠네. Dengan dibantu pengacara Direktur Moon, dipastikan manajer Choi akan dipenjara selama 2 tahun dengan syarat ia harus menaikkan nilai uangnya sebesar 200 juta. Di tempat yang berbeda, Ketua Kang merasa ditinggalkan Direktur Moon. 좀 지나치시네요. 내가 다 만들었어. Direktur Moon meminta Ketua untuk pergi dengan tenang, jangan membuat kegaduhan. Ketua Kang kesal dengan perlakuan Direktur Moon yang tidak mau menolongnya lagi. 마무리할 수 있는 기회가 있다는 제가 드리는 마지막 선물이라고 생각. Sudah pasti nih semua gara-gara keterlibatan anaknya. Pendapatnya ini dibantah Direktur Moon. Ia hanya mengikuti perintah dari atasan. Anaknya hanya memperingatkan agar ketua tidak memperdagangkan organ manusia lagi. 그림자 조직에 대해서 다시는. Mengetahui Ketua Kang kecewa, Sekretaris Kim meminta pengacara Direktur Moon untuk menjadikan dirinya pengganti Ketua Kang. 저는 어떻습니까? 양아치. Bukannya disetujui permintaannya tapi malah ditolak bahkan direndahkan. Karena rencananya gagal, lalu Kim menjalankan rencana selanjutnya untuk menghasut Pak Park. 눈에 대담한 사람이면 지금 어디 있어요? 안 해보셨어요? Dengan mengaku sebagai pengacara, ia memberitahukan jika orang yang tewas saat kebakaran adalah istrinya, bukan Ju-yong. Lalu ia menjebak Ju-yong untuk datang ke tempat Palu, yang ternyata kelompok Palu baru saja dianiaya Kim. Lalu Kim menangkap Ju-yong dan memfotonya. 강 회장님을 만나고 싶다고요? 입니다. Sementara ibu Do-hyung untuk pertama kalinya mengunjungi rumah anaknya. 알고 있었구나. 뉴스 봤니? Sesaat kemudian Do-hyung menerima pesan foto Ju-yong yang disekap dan akan membawanya pada Ketua Kang. Ketua terkejut mengetahui Ju-yong masih hidup. Ketua heran mengapa ia membawa Ju-yong ke hadapannya. 누구야? 윤지영입니다. 불에 다 죽었다는. 근데 왜 데리고 온 거야? 다 끝났어. Karena urusannya sudah selesai, lalu ketua menyuruh Ju-yong untuk dibebaskan. Tapi bukannya dibebaskan, Kim malah berniat menjual Ju-yong ke Cina yang seolah-olah itu perbuatan Ketua Kang. Setelah Do-hyung mengetahui jika ketua yang menyekap tunangannya, ia pun mendatanginya. Kini Ketua Kang menyadari jika Kim telah menjebaknya. 확실하게 팔아버리고 오세요.
hingga ia yang menjadi sasaran Do-hyung. Di waktu yang tepat, Cha dan timnya juga tiba di TKP untuk menahan ketua Kang. 수란 말을 배우길 바랬는데. 김도윤 씨. 어딨어? 저한테 물어봐. Direktur Moon meminta pengacaranya untuk memastikan jika ketua Kang tidak diampuni. 회장은 정말 모르는 눈치였습니다. 김 비서, 이자를 찾아야 됩니다. Ju-yong yang harus segera pergi menemukan sekretaris Kim yang menculik Ju-yong. Do-hyung mendapatkan kabar dari pria Palu di mana lokasi Ju-yong. Lalu ia pun tidak buang waktu menuju TKP. Setelah melumpuhkan semua, Do-hyung kembali menyelamatkan tunangannya. Yang kemudian disusul dengan kedatangan Cha dan timnya menangkap mereka. Kejadian tak terduga pun terjadi. Park yang kecewa karena dikhianati Do-hyung menikamnya. Ia merasa dibohongi karena istrinya tewas pada insiden kebakaran tempo hari. Lalu Do-hyung dilarikan ke rumah sakit untuk segera dioperasi. Setelah membaik dari luka tikamnya, mereka melanjutkan untuk menikah dan hidup bahagia. 좋아하세요. 나도요. 볼 것 같습니다.